Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinkan Anissa Asri Syadinayu dari 11.3, nomor absen 34. Di sini saya akan menerangkan tentang VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Perdagangan atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi pedagang atau perdagangan. Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prins Maurice, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari dan memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy dan hak istimewa. Hak mencetak uang sendiri, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Bataaf di Indonesia pada tahun 1795. Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem F melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Bataaf yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Bataaf. Raja Willem F kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Bataaf ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Pemerintah Bataaf menunjukkan Danles pada 1808 sampai 1811. Tugasnya mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunagara, membangun jalan raya Anyar Penarukan. Terus, kebijakan politik dan pemerintah mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 kresidenan. Kebijakan peradilan, ada 3 peradilan, orang Eropa, Timur, asing, pribumi. Satu lagi buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Jansen dipilih pada 1806. Jansen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jansen meminta Legion Mangkunagara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Terus pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk. Prinsipnya, segala kerja Rodi penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 kresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja Rodi, menjual tanah ke swasta. Satu lagi memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun memiliki tanah.
harga sewa sesuai kondisi tanah menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintah Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Vendel. Namun terlama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda. Pada 1816, selanjutnya materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1,5 tanah miliknya, tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Terus satu lagi, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar kesetoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelamatan terhadap lusa tanah 1, lebih digunakan. Sistem tanah paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit buku Strict Contracten oleh Van Fransen, Max Havelaar oleh Dois Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Terus kebijakan pintu terbuka, sistem tanah paksa dihapuskan, terus ekonomi diserahkan kepada swasta. Terus apalagi sih, ditandai dikeluarnya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pun terbuka. Ada perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, politik etis. Program politik etis yaitu edukasi sebagai pendidik, emigrasi sebagai perataan penduduk, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpanan politik etis yaitu edukasi untuk tenaga kerja, imigrasi untuk mengairi perkebunan, terus emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya yaitu ada 2, pembangunan sarana aktivitas pertanian, dan satunya pembangunan sarana aktivitas pertanian, satu lagi pembangunan sarana transportasi. Waalaikumsalam.